cek dicoba 1 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa senantiasa kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla, dikarenakan nikmat karunia dari sisinya sungguh sangat besar, masih kita rasakan sampai detik ini. Baik itu nikmat iman dan Islam. Dengan dua nikmat terbaik ini kita berharap akan terjaga terus sampai akhir hayat kita. Dan juga nikmat yang tak kalah besar pula, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah nikmat di mana di pagi hari ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, bisa beraktivitas di pagi harinya untuk mencari nafkah untuk keluarga, kemudian di sore harinya bisa pulang setelah bekerja. Alhamdulillah, di petang hari ini dan juga malam hari nanti bisa istirahat dengan baik. Di sela-sela waktu itu alhamdulillah bisa kita isi dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seharian ini ternyata Masya Allah banyak sekali nikmat yang kita rasakan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita 2 pekan yang lalu, yaitu masih membahas tentang solat. Kitab yang membahas tentang solat masih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Belajar fikih secara praktis sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Terakhir kita bahas di 2 pekan yang lalu bab yang kelima dari kitabus shalah, yaitu fi shalatit tatawwu, tentang salat sunnah, Kita ringkas saja sedikit pembahasan kemarin, bahasanya telah dibahas keutamaan salat sunnah ini sangat banyak sekali. Ini bukan berarti Allah membebankan kita dengan beban berlebih, tambah sulit, tambah susah. Tidak. Salat sunnah ini Allah syariatkan supaya hambanya mendapatkan manfaat yang sangat besar dari salat sunnah ini. Salah satunya bisa menambal kekurangan salat wajib kita. Salat wajib kita sehari semalam yang 5 waktu itu nggak bisa kita yakin 100% khusyuk, pasti ada bolongnya. Entah bayangin apa, entah telat di mana, entah kekurangan apa. Kekurangan-kekurangan tersebut bisa ditambal dengan salat sunnah yang mengiringinya. Kemudian dengan salat sunnah yang kita lakukan, yaitu seorang hamba akan mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla lebih dibandingkan cuman mengerjakan yang wajib-wajib saja. Jadi tingkatan hamba di sisi Allah ditinjau dari melakukan perbuatan perintah dan larangan itu ada 3 nggih. Yang pertama cuman mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini sudah bagus. Tapi sunnah nggak mau, makruh tetap dikerjakan. Ini tingkatan kalau di surat Al-Haqqah itu kalau nggak salah ashabul yamin dia, golongan kanan.
Kemudian tingkat yang kedua, zalimul li nafsih, mendolimi dirinya. Perintah-perintah nggak dikerjakan, yang diharam-haramkan malah dilanggar. Ini ashabus shimal, golongan kiri. Adapun yang terbaik, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, adalah orang yang mengerjakan yang wajib-wajib plus ditambah sunah-sunah, meninggalkan yang haram-haram plus yang makruh-makruhnya. Ini termasuk tingkatan hamba di sisi Allah menyikapi perintah dan larangan yang terbaik. Ya, kita berhadap dan juga semoga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla memperbanyak amal sunnah-sunnah kita. Amin. Kemarin sudah dijelaskan dua jenis sholat sunnah, ada dua ya. Sholat yang pertama, sholat sunnah yang ditetapkan waktunya, tidak boleh dikerjakan kalau waktunya sudah lewat. Ini seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah yang mengiringi sholat wajib. Waktunya lewat, nggak bisa dikerjakan lagi. Atau sholat witir malam hari saja, atau sholat gerhana pas gerhana tok. Ini jenis sholat sunnah yang pertama, ada waktunya khusus. Kemudian jenis sholat yang sunnah kedua, sholat sunnah mutlak. Ini boleh dikerjakan baik pagi hari, siang hari ataupun malam hari, selama tidak di waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Nanti ada waktu-waktu yang tidak boleh sholat sunnah. Nah, ini sholat sunnah mutlak boleh dikerjakan baik pagi ataupun malam, tapi sholat sunnah di malam hari, sholat sunnah mutlak di malam hari lebih utama dibandingkan di pagi harinya. Kemudian kemarin sudah mulai dibahas satu demi satu sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ada 10 rakaat yang dimuakkadah, ditekankan. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, kemudian 2 rakaat qobliyah subuh. Ini 10 rakaat sholat sunnah rawatib. Kalau mau ditambah 12 rakaat yang nanti ada janji dari Rasulullah akan dibangunkan rumah dari surga, maka qobliyah duhur ditambah jadi 4 rakaat. Jadi total seluruh sholat sunnah rawatib yang dianjurkan ditekankan berjumlah 12 rakaat sehari semalam. Bagi yang belum bisa menjaga, nggak ada masalah. Yang penting kita berusaha. Bismillah, saya mau 12 ini dapat janji dari Allah, bunyalahu baitun fil jannah, au banallahu lahu baitan fil jannah. Akan dibangunkan oleh Allah sebuah rumah atau istana di surga nanti. Saya mau ngerjakan 12 rakaat tadi. Bismillah. Kemudian di antara rawatib yang 12 ini yang paling ditekankan lagi, bahkan Nabi mengerjakannya meskipun sedang safar, adalah sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Nabi bersabda, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar yaitu qobliyah subuh khairun, lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia seisinya yang seorang berlomba-lomba tiap harinya untuk mendapatkannya, bahkan sampai mengorbankan agamanya full dunia untuk cari dunia saja, toh juga nggak dapat. Seorang yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dengan hanya 2 rakaat saja bisa mendapatkan pahala yang senilai dengan itu semua setiap harinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bahkan kata Aisyah, Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat ini selama-lamanya. Tapi nggak sampai wajib, nggak sampai wajib. Sunnah muakkadah yang ditekankan. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, sholat sunnah berikutnya yang banyak keutamaannya. Masalah kelima yang ada di sini, hukmul witri wa fadluhu wa waqtuhu. Hukum
solat witir dan keutamaan dan waktu mengerjakannya. Hukum witir adalah sunnatun muakkadatun hasa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raghaba fihi faqala innallaha witrun yuhibbul witra. Hukum salat sunnah witir, Pak Bu sekalian, sunnah muakkadah, ditekankan. Bahkan Nabi menganjurkan hal itu dan memotivasi para sahabat untuk melakukannya. Bahkan beliau sampai bersabda, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir, ganjil. Yuhibbul witra, suka yang ganjil. Nah, termasuk sholat sunnah yang ganjil witir ini. Dan juga Rasul mengatakan di hadis yang lain, kalau tadi hadis riwayat Bukhari Muslim ya, kalau sekarang hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan hadis ini, Nabi bersabda, ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Sama nggih? Wahai ahlul Quran, orang yang berinteraksi dengan Quran, witirlah kalian, karena sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, dan suka yang ganjil. Bahkan kalau kita sedikit menambah dalil dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sedikit ancaman nggih, atau apa istilahnya, celaan bagi orang yang enggak witir. Secara makna Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, autir, witirlah kalian. Barang siapa yang enggak witir, man lam yutir fahuwa rajulun su'. Barang siapa yang tidak witir, maka dia seseorang yang jelek. Lam tuqbal lahu syahadatuhu, tidak diterima kesaksiannya. Nah, ini sedikit celaan, ancaman dari perkataan Abu Bakar ini untuk jadi motivasi kita melakukan witir. Witir itu berapa rakaat dan kapan Ustaz? Ya, insyaallah akan kita bahas setelah ini. Wa waktuhu, waktu witir adalah ma baina salatil isya wa salatil fajri bi ijma'il ulama. Waktu salat witir adalah setelah salat isya nanti, setelah selesai salat isya sampai menjelang subuh. Ini menurut kesepakatan para ulama dan juga sesuai apa yang Rasulullah kerjakan. Dan juga Nabi bersabda, innallaha amaddakum bisalatin hiya khairun lakum min humrin na'am, salatul witir. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada kalian sebuah solat yang lebih utama untuk kalian daripada onta merah. Onta merah ini Pak Bu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di zaman dahulu onta merah itu tunggangan yang paling mahal. Tunggangan onta yang paling mahal. Kalau di zaman sekarang tunggangan yang paling mahal ontel, enggak betul ya. Mobil napa nggih? Pajero, panas njaba jero. Wah, ra apa-apa. AC ini lagi mati. Pajero. Kalau enggak yang baru. Nah itu keutamaan onta merah ini enggak ada apa-apanya dengan solat yang Rasul katakan. Apa itu? Sholatul witri, solat witir. Ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri, yang berada di antara solat isya dan solat subuh sampai terbitnya fajar. Fa idza tala al fajru fala witra, kalau sudah terbit fajar alias sudah adzan subuh, sudah tidak ada witir. Nah, ini telatnya itu nggih. Telatnya solat witir sudah enggak boleh lagi tatkala sudah adzan subuh. Ini juga berdasarkan sabda Nabi SAW tentang berakhirnya sholat witir, yaitu sebelum subuh. Nabi mengatakan sholatul laili matna matna, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasyiya ahadukum subha, jika engkau khawatir akan masuk waktu subuh, sholli raka'atan wahidatan, sholatlah 1 rakaat.
tutiru lahu ma qad shalla, untuk membikin ganjil apa yang sudah kamu sholat sebelumnya. Jadi sebelum subuh sempatkan satu sholat ini. Sekarang alhamdulillah lebih mudah nggih. Jadwal sholat insyaallah mudah dicari. Jam 4 jam 3.50 misalkan nggih. Kita bangun jam 3.45. Wah, tadi belum witir, langsung bismillah witir. Karena itu belum masuk waktu subuh. Langsung saja witir kalau malam itu belum witir. Kemudian sepanjang malam ini ada pilihan nggih, ba'da isya sampai menjelang subuh, di awal sama di akhir. Sholatul witri akhirul laili afdalu minhu fi awwalihi. Sholat witir di akhir malam, yaitu menjelang subuh, ini lebih utama daripada di awal, yaitu ba'da isya langsung atau sebelum tidur. Itu lebih utama di akhir malam. Lakin akan tetapi yustahabbu ta'jiluhu awwalal laili liman dhanna annahu la yaqumu akhiral lail. Disunahkan, ini bagi bapak-bapak yang setipe dengan saya ya. Disunahkan bagi orang yang dia yakin kalau nanti nggak bisa bangun. Wah, ini kita ngeprok iki. Berarti ini disunahkan witirnya di awal, yaitu sebelum tidur. Sebelum tidur. Kalau enggak ya pas isya langsung ini, habis isya selesai kita sholat ba'diyah isya, sekalian witirnya. Udah, tanggungannya wis beres. Tanggungannya beres. Ini bagi orang yang khawatir kalau nanti nggak bisa bangun malam, seperti saya. Seperti saya. Kemudian disunahkan mengakhirkan bagi orang yang yakin nanti bisa bangun di akhir malam. Ini berdasarkan hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu." Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka witirlah di awal malam. Wa man tami'a an yaquma akhiral laili falyutir akhiral lail. Barang siapa yang bisa sanggup nanti bangun di akhir malam, maka witirlah di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdal. Karena sesungguhnya salat di akhir malam itu disaksikan oleh malaikat dan itu lebih utama. Wallahu taala alam. Ini tentang witir, longgar nggih. Boleh di awal, boleh di akhir. Kemudian berikutnya jumlah rakaat witir minimal dan maksimalnya. Al-witru aqalluhu rak'atun wahidah. Witir itu paling sedikitnya 1 rakaat. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, dihukumi marfu' sampai ke Nabi ya. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan al-witru rak'atun min akhiril lail. Witir itu 1 rakaat di akhir malam. Dan juga hadis Ibnu Umar yang baru saja tadi, shalla rak'atan wahidan, sholli rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salatlah 1 rakaat, engkau menggenapkan salat malam yang sudah engkau lakukan malam itu. 1 rakaat saja minimalnya. Wa yujuzu witru fi salasi raka'atin. Boleh witir dengan 3 rakaat. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah ini. Wa tajuzu hadis salasah bisalamaini. 3 rakaat witir kalau mau kita lakukan ada 2 jenis nggih. 3 rakaat witir yang boleh kita lakukan. Yang kita lakukan boleh 1 kali salam. 1 kali salam. Boleh 2 kali salam. Ini semua ditunjukkan oleh hadis Aisyah yang pertama sama hadisnya Abdullah bin Umar tentang 2 salam ini. Wallahu ta'ala alam. Jadi witir yang 3 rakaat pengerjaannya bebas. 1 salam saja langsung 3 full, di akhirnya salam sekali. Atau 2 kali salam, yaitu 2 rakaat salam, berdiri lagi 1 rakaat salam. Jadi ada 2 kali salam. Ini 1 rakaat, 3 rakaat witir. Nah, ini bagi yang masih berusaha
membiasakan sholat witir, ya dicoba satu saja dulu. Satu dulu. Kalau sudah rutin, alhamdulillah, tambah jadi 3. Kalau mau nambah lebih dari 3, boleh sampai 9. Wa yajuzu al-witru bisab'i raka'atin wa bi khamsin wa la yajlisu illa fi akhiriha. Boleh sholat witir dengan 7 rakaat dan juga 5 rakaat, dan tidak duduk kecuali di akhirnya saja. Jadi tidak ada potongan, langsung 7 rakaat untuk witir, salam di akhirnya, atau 5 rakaat. Ini semua ada hadisnya di sini dari Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya Rasulullah sholat malam 13 rakaat. Beliau witir dari 13 rakaat ini 5, dan beliau tidak duduk kecuali di akhir rakaat witir tadi. Dan juga kalau 7, hadisnya Ummu Salamah, ini semua yang meriwayatkan istri Nabi ya, yaitu tatkala Nabi ya witirnya di rumah, disaksikan oleh istrinya yaitu Aisyah menyaksikan, kemudian meriwayatkan hadis ini. Kemudian juga Ummu Salamah mengatakan seperti itu, Nabi witir 7 atau 5 rakaat, tidak memisahkan dengan salam wala kalam, tidak memisahkan dengan salam dan juga ucapan, langsung full 5 salam atau 7 salam. Ini mungkin masyarul muslimin wa muslimat barakallahu fikum, jenis sholat muakkadah yang berikutnya, sholat sunnah yang namanya witir. Silahkan bagi yang sudah punya kebiasaan sholat sunnah witir ini, alhamdulillah dijaga. Kalau baru 1 ya nanti ditambah jadi 3. Kalau 3 sudah punya kebiasaan dan sudah mampu, mungkin diselingi dengan 5 atau kalau enggak 7 rakaat untuk witirnya. 7 tat siji bumbuan. Ya enggak ada masalah, dilatih ya. Dilatih 1, 3, 5 atau 7. Kemudian pembahasan terakhir dari sholat sunnah ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang waktu-waktu sholat yang dilarang di dalamnya untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang dikerjakan tanpa ada sebab. Yang penting pengen sholat. Bisa di pagi hari, bisa di malam hari, tapi lebih utama di malam hari. Lah, tapi ada waktu-waktu sehari semalam ini tidak boleh sholat sunnah mutlak. Ada 5 waktu, tapi bisa diringkas jadi 3 waktu. Kita ringkas saja nggih. Kita ringkas saja untuk lebih mempermudah. Di sini langsung kita baca ringkasannya, 3 waktu yang tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak. Yang pertama, ba'da sholatil fajri hatta tartafi asyamsu qadra rumhin, yaitu setelah sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah lagi. Setelah sholat subuh nggak ada ba'diyah subuh. Sampai kapan? Sampai matahari terbit, kemudian naik ke atas setinggi tombak. Perkiraan terbit sampai setinggi tombak ini 15 menitan. Nah, ini sudah masuk waktu duha. Nah, ini sudah boleh lagi sholat sunnah mutlak di waktu itu atau sholat duha di waktu itu. Jadi ba'da subuh sampai matahari terbit setinggi tombak, ini waktu terlarang yang pertama. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tazula syams, yaitu tatkala matahari tepat di atas kepala kita sampai geser ke arah barat, yaitu sampai masuk waktu duhur. Kapan ini? 15 menit sebelum adzan. Ini sekaligus berakhirnya waktu duha. Ini sekaligus berakhirnya waktu duha. Jadi kalau sekarang duhur jam pinten Pak niki Pak? 11 lebih 11.27. Itu ibu bapak kalau belum sempat duhur kok sudah jam 11 lebih 10, boleh duha apa mboten? Tidak boleh, karena waktu itu matahari pas di tengah-tengah kepala kita. Gak percaya? Lihat lihat ke atas. Lihat ke atas.
Jadi waktu duha itu panjang ya, dari sejak tadi matahari setinggi tombak sampai matahari sebelum di tengah-tengah, yaitu 15 menit sebelum adzan duhur. 15 kalau enggak 20, ambil amannya 20 saja. Jadi kalau jam 11 sekarang masih boleh nggih berarti nggih? Jam 11, waduh kok belum duha, wudu, sholat, nggak ada masalah, masih masuk waktu duha. Setelah itu matahari di tengah-tengah, nggak boleh sholat sampai nanti waktu duhur masuk, boleh sholat lagi, yaitu sholat duhur, kemudian ba'diyah duhur dan sholat sunnah yang lainnya. Ini waktu yang kedua. Waktu yang ketiga, hatta yatimma ghurubus syams. Min ba'di sholatil asri hatta yatimma ghurubus syamsi. Setelah sholat asar, ba'diyah asar, sampai sempurna tenggelamnya matahari. Ini termasuk waktu terlarang sholat sunnah mutlak. Jadi tidak ada ba'diyah subuh yang pertama tadi, yang kedua tidak ada ba'diyah asar. Saya termasuk orang yang pernah melakukan ba'diyah asar dulu waktu kalau nggak salah SMA atau mas kuliah ya. Habis asar saya sholat kemudian ada takmir di belakang itu nunggu saya. Wah, ini arep nagih hutang apa ya. Nah, ternyata nanya, Mas Lili sholat apa Mas? Anu Pak, sholat bar asari. Sholat bar asari Mas. Wah, setahu saya nggak ada Mas Lili ba'diyah asar. Apa iya Pak? Akhirnya ya belajar ya ternyata emang nggak boleh ya ba'da asar sampai tenggelamnya matahari itu termasuk waktu terlarang untuk sholat sunnah. Hikmah 3 waktu ini kok terlarang, kenapa? Nabi telah menjelaskan hal itu bahwasanya 2 waktu ba'da subuh sama ba'da asar ini adalah waktu-waktu di mana orang-orang kafir penyembah matahari dan bulan melakukan ibadah sujud kepada matahari dan sujud kepada bulan. Maka kita dilarang untuk menyerupai orang kafir dalam penyembahan mereka. Mirip sujud ke arah matahari, sujud ke arah bulan yang mau terbit. Wallahu ta'ala alam. Itu 2 waktu yang ini. Kalaupun waktu yang di atas ini matahari tepat di tengah kita, maka hikmahnya sama, sudah dijelaskan Nabi. Fa inna hina idin tusjaru jahannam. Karena waktu matahari tepat di atas kepala kita, ini adalah waktu di mana neraka itu dinyalakan. Waktu di mana neraka itu apinya dinyalakan. Wallahu ta'ala alam. Rasul melarang 3 waktu ini. Ya kita cuma bisa sami'na wa ata'na. Kemudian pembahasan terakhir ini melengkapi pembahasan waktu-waktu yang terlarang. Sekali lagi, 3 waktu terlarang ini adalah waktu terlarang melakukan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada sebab-sebabnya. Adapun kalau ada dalil sholat sunnah meskipun di waktu-waktu terlarang, ini tidak ada masalah. Maksudnya gini, ada sholat sunnah yang memiliki sebab, tapi kebetulan ngepasi waktu terlarang 3 tadi, maka hukumnya gimana? Hukumnya boleh. Salah satu sholat sunnah yang ada sebabnya yaitu 2 rakaat sholat tawaf setelah tawaf. 2 rakaat tawaf. Tawaf itu adalah salah satu rangkaian ibadah kita ziarah ke Masjidil Haram. Tahiyatul masjid kita di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu dengan tawaf, atau itu termasuk rangkaian ibadah haji ataupun umroh, tawaf masuk ke situ. Lah setelah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali ini, ada disunahkan sholat sunnah ba'diyah tawaf 2 rakaat, disunahkan di belakang makom Ibrahim kalau longgar. Kalau nggak longgar bebas dimanapun, yang penting di Masjidil Haram. Itu kalau ngapasi
waktu-waktu terlarang, maka hukumnya boleh. Ini berdasarkan sabda Nabi, ya Bani Abdi Manaf, wahai anak keturunan Abdu Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal baiti wa shalla fihi ayya sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Jangan engkau melarang seorang pun tawaf di Ka'bah ini dan sholat di dalamnya. Jangan dilarang. Jam kapanpun dia mau, baik malam ataupun siang hari. Ini boleh. Jadi kalau kita ke Masjidil Haram, masuk sana kok ngepasi ba'da asar, tawaf dulu, kemudian sholat. Loh, ini kan ba'da asar, waktu terlarang, nggak apa-apa. Karena ada sebabnya, yaitu habis tawaf. Saya sholat ini karena habis tawaf. Kemudian begitu juga sholat sunnah boleh dikerjakan meskipun waktu terlarang. Qadha sunnatil fajri ba'da sholatil fajri. Mengqadha sholat sunnah fajar setelah sholat subuh. Bagi orang yang memiliki kebiasaan sholat sunnah qobliyah subuh dan kebetulan ada udzur sudah iqomat. Saya ulangi nggih. Boleh sholat habis subuh untuk melakukan qobliyah subuh kalau sebelumnya tidak sempat melakukan qobliyah subuh. Contoh, pas bangun ternyata sakit perut. Ada waktu untuk sholat sunnah, tapi ternyata sakit perut ke WC. Ternyata pas selesai qomat. Waduh, belum sholat sunnah qobliyah subuh, padahal biasanya qobliyah subuh keutamaannya besar. Dilakukan di mana? Nanti habis subuh. Loh, waktu terlarang, nggak ada masalah. Rasulullah pernah melakukannya karena kebiasaan sebelum subuh kok tiba-tiba ada udzur, maka dibolehkan untuk mengqadha setelah itu. Kemudian qadha sunnati dhuhri ba'dal asri. Mengqadha sunnah duhur, baik qobliyah atau ba'diyah duhur, nggak sempat diqadha kapan? Ba'da asar. Ini Rasulullah pernah melakukannya. Beliau waktu itu ada urusan mendamaikan suku mana wallahu alam, pergi. Akhirnya nggak sempat qobliyah ba'diyah duhur. Selesai urusan sudah asar. Akhirnya beliau mengqadha qobliyah ba'diyah duhurnya habis asar. Nah, ini mengqadha di waktu terlarang qobliyah duhur sama ba'diyah duhur bagi orang yang ada udzur. Bagi orang yang ada udzur. Ada udzur nggih ya? Bukan orang yang menunda-nunda. Contoh gini, yang menunda-nunda yang nggak berhak mengqadha itu seperti ini. Ini sudah adzan subuh. Waktu untuk sholat sunnah ada. Kita juga nggak ada udzur, malah main. Mainan HP atau apa, scroll bablas wis duhur, kok duhur bablas komat. Ini sebenarnya dia mampu untuk qobliyah subuh, nggak ada udzur, tapi dia menyia-nyiakan waktu itu. Ini nggak boleh mengqadha. Waktu qobliyah subuh sudah lewat bagi dia, salahmu. Tapi kalau yang tadi, kasus yang sakit perut tadi atau pas bangun langsung iqomat, itu ada udzur mereka, maka nanti ba'da subuh boleh dikerjakan ba'da subuh boleh dikerjakan qobliyah subuhnya dengan niat mengqadha sholat sunnah qobliyah subuhnya biar dapat keutamaan. Begitu juga menjamak antara zuhur bersama asar. Ini juga boleh di waktu terlarang tadi. Kita safar jam 11 sampai sana jam 5 sore. Ini kan waktu terlarang seperti pembahasan tadi. Ini juga nggak ada masalah. Ini sholat wajib apalagi, bukan qadha ya. Ini nggak ada masalah. Begitu juga sholat sunnah yang memiliki sebab seperti sholat jenazah. Sholat jenazah di waktu-waktu terlarang yang disebutkan 3 tadi boleh juga dilakukan. Ternyata penguburan jenazah habis asar. Saya belum sholat jenazah, boleh nggak? Masih boleh, nggak ada masalah karena sholat jenazah ini sholat yang memiliki sebab, yaitu ada jenazah di depannya dia sholati, ada sebabnya yang memiliki sebab.
Kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid boleh dikerjakan di waktu terlarang juga. Kita masuk ke masjid, mungkin bersih-bersih masjid atau apa enggak ya, kok ba'da asar jam 5, atau kita datang untuk maghriban kok masih setengah 6, 15 menit lagi baru adzan, boleh enggak tahiyatul masjid? Boleh, karena tahiyatul masjid sholat yang memiliki sebab, yaitu kita masuk ke masjid. Orang yang enggak masuk ke masjid enggak boleh tahiyatul masjid ya. Tahiyatul masjid. Jadi ini memiliki sebab. Kemudian banyak lagi sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab, seperti sholat sunnah gerhana, kemudian mengqadha sholat wajib yang sudah hilang waktunya, seperti subuh, telat dan seterusnya, maka dikerjakan ketika ingat, meskipun itu di waktu terlarang. Karena ini masuk ke umuman sabda Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari sholat atau lupa, maka hendaklah ia sholat jika ia mengingatnya. Jadi kalau subuh ketiduran kok bangunnya jam 11, jangan ya, bangunnya jam setengah 6, ya langsung sholat subuh. Setengah 7 sholat subuh, setengah 8 sholat subuh, sampai setengah 12 wajib barang siapa yang ketiduran. Mungkin ini sudah selesai, ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, tentang sholat sunnah. Masih ada waktu sekitar berapa menit ya? Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, monggo. 1 menit. Oh nggih, monggo Ibu. Nggih. Pas baca atahiyat akhir itu kita tunjuk tangannya waktu kita mulai baca atahiyat atau waktu pas asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Dan kedua, tentang pertanyaan yang pertama, gerakan kita makmum mengikuti imam kapan? Kalau bisa melihat imamnya seperti makmum yang ada di depan shaf pertama ini, maka ya setelah imam bergerak, dia boleh mengikutinya, meskipun suaranya agak telat ya, nggak ada masalah. Yang penting imam rukuk, makmumnya ikuti rukuknya. Imam sujud, makmum mengikuti sujudnya. Meskipun suara Allahu Akbarnya agak menelat, nggak ada masalah, karena bisa melihat langsung gerakannya, ngikuti rukuk, kita ikut rukuk. Adapun makmum yang di belakangnya shaf kedua, maka dia nanti ngikuti makmum shaf pertama. Makmum shaf pertama kok sudah rukuk, ya dia ikut ya. Nanti shaf ketiga dan seterusnya. Untuk ibu-ibu, berhubung nggak bisa melihat shaf bapak-bapak, maka dia berpatokan ke suara imam nggih, ke suara imam saja. Untuk lebih amannya, biar tidak mendahului gerakan imam, maka nunggu bacaan imam sampai selesai, Bu. Karena nggak bisa melihat. Maka ikuti bacaan imam Allahu Akbar sampai barnya itu, Bu. Sampai barnya, baru gerak ngikuti gerakan imam yang di situ. Kalau rukuk ya baru rukuk, kalau sujud ya baru sujud. Wallahu taala alam. Itu nggih yang pertama. Yang kedua, tentang isyarat tunjuk jari ketika tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Wallahu ta'ala alam, itu dari awal, Bu. Dari pertama mengucapkan at-tahiyyatu lillah, itu sudah isyarat sampai nanti salam baru turun. Itu kalau menurut pendapat yang pernah saya baca. Meskipun nanti ada khilaf di sana, kalau ada waktu nanti akan kita sampaikan. Ada yang gerak-gerak gitu nggih, jari-jarinya pernah lihat, Bu? Jarinya gerak-gerak gitu.
Itu nanti kalau ada waktu kita sedikit singgung, nggak ada masalah. Cukup atau ada yang lain dari Bapak? Oh nggih, monggo Bapak. Satu lagi nggih. Sholatnya lebih dari Oh kalau pagi. Kalau pas subuh lewat terus. Oh. Nggih. Ya nggak boleh Pak. Itu berarti manajemen tidur malam dia salah Pak. Manajemen tidur malam kalau dijadwal dengan baik jam 9 kalau nggak jam 10 itu insya Allah bangun paginya aman. Di alarm apalagi lebih membantu bangun sholat subuh. Tapi kalau sampai begadang jam 1, jam 2 baru tidur, itu saya bisa yakin bangunnya pasti telat terus. Kalau ditanya boleh atau nggak boleh Pak. Berdosa itu. Berdosa. Kalau lupa sholat subuh, ketiduran sesekali, mungkin semalamnya ngelembur kerjaan apa gitu, ngecor, akhirnya kecapean, sesekali nggak apa-apa. Tapi kok berkali-kali, subuhanmu jam 10 terus toh Mas. Itu harus dinasihati dengan jam 5 lebih. Oh jam 5 lebih. Jam 5 lebih 20 menit. Oh termasuk telat ya, termasuk telat. Lebih 10 menit. Oh gitu. Ya masih waktu subuh itu Pak. Tapi nggak dapat jamaah. Kalau jam itu masih waktu subuh, tapi ketinggalan jamaah mendapatkan pahala yang besar. Waktu di jadwal subuh itu, salat Isra-nya itu kan jam 5 lebih 10 menit. Oh, salat subuhnya. Ya, salat Isra. Oh, Isra. Nggih. Isra. Terus salat Isra. Nggih. Suruh. Oh, berarti telat nggih. Iya, telat. Oh, nggih. Berarti dinasihati, Pak. Dinasihati supaya bangun tidur malamnya. Nggih. Mungkin ini nggih Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah berikutnya akan kita sampaikan masalah hukum sholat berjamaah, adab-adabnya dan tata caranya. Insyaallah kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.